Halo semua, jumpa lagi bersama saya dan masih melanjutkan pembahasan manhwa Invisible at the Star. Pada episode sebelumnya, Shen Sangan berhasil mendapatkan sistem domain di mana selama dia berada di dalam domainnya, maka kekuatannya tak tertandingi. Singkat cerita, setelah menyelamatkan seorang wanita bernama Ling Bao'er, dia mengangkatnya menjadi murid dengan alasan supaya Ling Bao'er bisa membantunya mencari makanan dan minuman. Diminta keluar untuk mengumpulkan air hujan, Ling Bao'er segera melaksanakannya. Di saat itulah dia tiba-tiba bisa merasakan hawa dingin yang sangat luar biasa karena ditatap oleh sesuatu. Segera lari menuju ke tempat masternya yaitu Shen Sangan, dia segera melapor bahwa di luar ada iblis harimau level Golden Core yaitu Tiger Demon yang bersembunyi. Mendengar itu, mata Shen Sangan langsung berbinar. Dia sangat senang karena bisa mendapatkan poin feel value sehingga sambil menari-nari, dia segera mengajak Ling Bao'er untuk berburu bersama. Sementara itu, di sisi lain, Tiger Demon benar-benar sangat tertarik dengan bau harum yang memikat hidungnya. Namun ketika dia datang, setelah melihat seorang manusia yang tak lain adalah Shen Sangan membunuh wanita setan dan bahkan seorang kultivator hanya dengan menggunakan tangan kecilnya, dia hanya bisa menganggap bahwa ini sangat buruk. Aku ingin pergi, tetapi wanginya tidak bisa kuhilangkan dalam pikiranku dan masuk melalui mulutku, pikir Tiger Demon. Sesampainya di tepi Invisible Domain, dengan sengaja Shen Sangan menjulurkan tangannya keluar agar bisa memancing Tiger Demon bersamaan dengan dia juga yang ingin mengetes apakah larangan dari tetua bisa menenangkan wangi dari tubuhnya yang sangat disukai oleh setan. Tak bisa lagi menahan bau harum yang dipancarkan oleh Shen Sangan, Tiger Demon akhirnya melesat maju dan itu juga membuat Shen Sangan yakin bahwa tampaknya larangan tetua tak berpengaruh pada dirinya. Namun karena Invisible Domain memiliki efek menahan nafasnya, dia yakin semua akan baik-baik saja meskipun semua itu belumlah pasti. Dengan ganasnya, Tiger Demon mencoba menerkam, tetapi dia hanya bisa dibuat bingung karena tiba-tiba tubuhnya membeku di udara. Adapun Shen Sangan dengan santainya dia mulai melontarkan beberapa kata pada Tiger Demon di saat Ling Bao'er hanya bisa membuat wajah kagum karena dia tidak menyangka masternya bisa menangani Golden Core Tiger Demon tanpa bergerak sedikit pun. Ini adalah masalah kecil, muridku bunuh kucing ini, ucap Shen Sangan. Dengan segera, Ling Bao'er menarik pedangnya. Namun sayangnya, ketika dia menyerang Tiger Demon, serangannya sama sekali tidak bisa menembus kulit Tiger Demon. Malah sebaliknya, pedangnya yang mulai retak. Mengabaikan Tiger Demon yang hanya bisa gemetar ketakutan, Shen Sangan segera meminta pedangnya. Hanya dengan satu ayunan, Shen Sangan benar-benar bisa membunuh Tiger Demon dengan begitu mudahnya. Secara otomatis, suara sistem bergema mengatakan dia telah mendapatkan 800 feel value karena berhasil membunuh iblis harimau level 8 Golden Core. Ling Bao'er hanya bisa semakin terkagum dengan kekuatan masternya. Mengabaikan itu, Shen Sangan yang menerima pemberitahuan bahwa dia bisa mengupgrade Invisible Domain segera menyerahkan pedangnya kembali, lalu dia juga menyerahkan masalah daging harimau pada Ling Bao'er untuk dipotong layaknya memotong daging babi. Buntut harimau ini bagus, pisahkan itu untukku, jangan sampai hilang, tambahnya. Setelah itu, Shen Sangan mencoba bertanya apa yang akan dia dapatkan dengan sistem upgrade.
Menjelaskannya, intinya sistem Invisible Domain sekarang adalah versi 1.0 dengan fitur Invisible Strength. Dan karena telah terdeteksi host memiliki cukup value atau nilai poin untuk menggunakan 800 fil, sistem Invisible Domain akan di-upgrade ke versi 2.0 dan membuka fitur baru All Living Things. Tetapi sayangnya, ketika ditanya apa itu skill All Living Things, sistem hanya menjawab, host akan tahu dengan sendirinya setelah upgrade ke versi 2.0. Singkat cerita, akhirnya Sensangan memutuskan untuk mengupgrade-nya. Setelah menunggu dan berhasil di-upgrade, melihat fungsi dari skill All Living Things, Sensangan benar-benar sangat terkejut dengan betapa menakjubkannya skill tersebut. Dijelaskan bahwa dengan menggunakan skill tersebut, Sensangan bisa membuat makhluk hidup bersinar dan menciptakan kebijaksanaan. Sebagai tambahan, dia juga bisa mengendalikan semua yang ada di Invisible Domain secara halus. Ingin segera mencobanya, Sensangan meminta agar Ling Bauer mengambilkan 2 rumput kecil. Setelah itu, tanpa berbasa-basi lagi, dia pun memulai prosesnya, di mana itu hanya bisa membuat Ling Bauer membeku di tempat karena terkejut sebelum dia bertanya, "Master, bagaimana caranya rumput tadi menjadi spirit dengan level elixir?" Merasa terganggu karena prosesnya masih belum selesai, Sensangan hanya mendorong Ling Bauer menjauh. Terus melanjutkan prosesnya saat Ling Bauer juga mengawasi. Pada akhirnya tiba-tiba rumput yang diproses berubah menjadi sosok gadis kecil. "Berubah master, dia berubah," teriak Ling Bauer yang langsung ditegur oleh Sensangan karena itu menakut-nakuti gadis rumput. Belum berhenti di situ, Sensangan tiba-tiba mengubah rumput satunya lagi menjadi elixir berisi esensi kehidupan dan menyerahkannya pada Ling Bauer sebagai hadiah. Ling Bauer tentunya sangat senang menerimanya. Dia sungguh semakin kagum pada masternya yang bahkan bisa merubah rumput biasa menjadi spiritual elixir di tangannya. Karena semua eksperimen sukses, Sensangan akhirnya memberikan nama Xiaoban pada gadis rumput. Memakan elixir esensi kehidupan, tiba-tiba Ling Bauer bisa menerobos. Di saat yang bersamaan juga, suara sistem mengatakan bahwa karena Ling Bauer menerobos dari level 6 gedung foundation ke level 7 gedung foundation, Sensangan mendapatkan hadiah 50 fil value. Sensangan lagi-lagi hanya bisa dibuat terkejut karena dia tidak menyangka ternyata sebagai guru, jika muridnya menerobos, dia bisa mendapatkan fil value sebagai hadiah. Bahkan lebih tinggi kultivasi, lebih tinggi juga dia mendapatkan fil value. Dengan semua kesimpulan itu, Sensangan mulai berpikir, jadi aku cukup terima saja beberapa murid ke depannya untuk membantu mereka berkembang. Aku tidak perlu khawatir memperbesar fil value-nya Invisible Domain. Sedang serius memikirkan itu, tiba-tiba dari arah langit ada sesuatu yang jatuh dan ternyata itu adalah sebuah pedang yang terlihat berkarat. "Master, apakah ini keturunan dari harta karun immortal?" tanya Ling Bauer yang membuat Sensangan hanya bisa bingung apa itu harta karun immortal. Dengan segera Ling Bauer lantas menjelaskan bahwa semalam seseorang telah meninju langit dan membuat lubang. Ketika dia dan ayahnya mengeceknya, sang ayah berkata bahwa pedang immortal telah jatuh dari lubang dan sekarang semua orang sedang mencari pedang tersebut. Tanpa sadar bahwa dirinya lah biang keladinya, Sensangan hanya mengatakan, "Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya menggunakan mataku sendiri, sangat sayang." Sensangan segera mengambil pedang tersebut. Berpikir bahwa sepertinya pedang ini sangat lemah, dia pun segera memperbaiki pedang menggunakan skill miliknya, di mana pedang yang awalnya berkarat tiba-tiba semua karat hilang dan digantikan dengan pedang mengkilap. "Wow, pedang ini sangat cantik," ucap Ling Bauer penuh kekaguman.
Dengan tampang biasanya, Shen sangat menganggap bahwa itu hanyalah pedang immortal yang hanya bisa membuat pedangnya sendiri merasa kesal. Namun satu hal yang pasti, dibandingkan dengan Invisible Domain miliknya, pedang sekelas itu tidak berguna baginya. Maka dari itu, dia pun segera menyerahkan pedang immortal pada Ling Bao'er yang terlihat sangat kegirangan. Hanya dengan menyentuh pedang immortal, Ling Bao'er bisa merasakan aura yang sangat-sangat mengerikan. Tetapi setelah melihat sikap tidak peduli masternya, benar-benar membuatnya hanya bisa bertanya-tanya berapa besar kekuatan master. Namun satu hal yang pasti, dia sangat tersentuh melihat masternya sangat baik padanya. Kembali menggunakan skill miliknya, Shen sangat tiba-tiba menyulap kuil yang awalnya bobrok berubah menjadi baru. Ling Bao'er hanya bisa tercengang karena bahkan plafon yang bocor diperbaiki dalam sekejap mata. Pemandangan yang indah ini sangat cocok untuk pria bijaksana sepertiku untuk hidup. Jangan terlalu lama terkesan, ayo istirahat dulu, ucap Shen Sangan karena bahkan Xiao Ban sudah tertidur di pundaknya. Namun tiba-tiba seseorang turun dengan menembus atap. Dia ternyata adalah pemimpin Gua Iblis Naga bernama Li Batian, seorang level 9 dari Golden Core Realm yang datang mencari Ling Bao'er. Tak butuh lama, satu demi satu bawahan Li Batian turun dengan cara yang sama. Li Batian kemudian bertanya, di mana Li Xiao? Apakah harta karun immortal sekarang ada di tangannya? Karena ketakutan, Ling Bao'er hanya bisa bersembunyi di belakang Shen Sangan yang dari awal sudah terdiam di tempat. Di sisi lain, Li Batian hanya bisa bertanya-tanya, karena Li Xiao telah menghilang, apakah harta karun immortal sudah didapatkan oleh anggota Sekte 9 Pedang. Tempat ini sangat kaya oleh energi spiritual, sungguh layak untuk dipilih menjadi tempat harta karun immortal jatuh, ucap sebuah suara yang ternyata berasal dari pria bernama Xiu Xiantu, patriark Sekte Tengkorak Setan yang datang bersama dengan bawahannya. Sama seperti Li Batian, dia datang untuk mencari harta karun immortal yang terjatuh. Dia sendiri tidak menyangka harta karun seperti itu akan terjatuh di pegunungan rusak seperti ini. Di sisi lain, Li Batian tidak berharap bahwa Sekte Tengkorak juga akan datang karena mereka jauh merepotkan ketimbang berurusan dengan Sekte 9 Pedang. Melihat Xiao Ban dan tahu bahwa dia adalah spirit rumput membuat Xiu Xiantu bertambah senang. Bahkan dia tiba-tiba mengklaim bahwa sekte setannya akan mengambil ladang harta karun ini. Menganggap bahwa karena dia yang pertama kali datang yang berarti semua adalah milik sektenya, Li Batian mulai bergerak untuk mengusir Xiu Xiantu. Namun Xiu Xiantu menjawab bahwa bukan kehendak Li Batian untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Menganggap bahwa bertarung merupakan solusi untuk menentukan pemiliknya, mereka berdua bersiap untuk bertarung. Namun tiba-tiba Shen Sangan yang dari awal diam berkata, seenaknya sendiri menentukan pada siapa ladang harta karun ini jatuh tanpa menanyakan pada pemiliknya dahulu. Terutama pada pria yang menghancurkan genteng rumahku, aku sekarang tidak sangat bermurah hati. Menganggap bahwa merebut tanah dari Shen Sangan yang merupakan manusia biasa bukanlah masalah besar, Li Batian lantas melepaskan serangannya, mengatakan bahwa mulai sekarang yang akan memiliki tanah berharga ini adalah dirinya. Tak tinggal diam, Xiu Xiantu juga menyiapkan serangannya, meskipun hasilnya itu semua sia-sia setelah berhadapan dengan Invisible Domain. Shen Sangan hanya bisa menganggap bahwa mereka benar-benar tidak memperdulikan orang lain. Namun satu hal yang pasti, mereka datang ke sini untuk memberikan feel value. Namun masalahnya mereka sekarang tidak berada dalam area Invisible Domain.
Jaga sikapmu, Master adalah makhluk paling menakutkan di dunia ini, bahkan Li Xiao mati di tangannya, teriak Ling Bao'er yang tanpa sadar telah membantu Shen Sangan agar mereka mendekat. Li Batian mau tidak mau hanya bisa terkejut. Sambil mengalihkan pandangannya, Shen Sangan mengakui bahwa memang Li Xiao sama sekali tidak berdaya di depannya. Melihat itu, Xiu Xiantu hanya bisa menganggap Shen Sangan hanyalah seorang idiot karena dia tahu Shen Sangan sedang berpura-pura mengelak. Singkat cerita, Li Batian akhirnya terpancing dan mulai turun lalu menyiapkan segelnya. Sudah puluhan ribu roh manusia yang kukumpulkan sendiri di segel ini, ucap Li Batian menyombongkan segel miliknya. Meski begitu, dia tidak langsung menyerang, tetapi dia sedikit mengancam bahwa jika Shen Sangan mau memberikan harta karun immortal, maka nyawanya akan diampuni. Bukannya Shen Sangan, Ling Bao'er adalah orang yang tiba-tiba berteriak, "Kamu siapa berbicara kepada masterku seperti itu? Diamlah!" Setelah itu, Ling Bao'er mulai mengatakan bahwa Li Batian adalah orang jahat karena semalam ketika dia pergi mencari harta karun immortal bersama dengan saudara dari Sekte Sembilan Pedang, tiba-tiba Li Xiao yang pada dasarnya diperintah oleh Li Batian muncul dan membantai saudara-saudaranya. Jika bukan karena aku tidak bisa mengalahkannya di Golden Core Reel, mungkin aku sudah menggorok kepalanya langsung, ucap Ling Bao'er dengan ekspresi marah bercampur sedih. Tak bisa menahan lagi, Li Batian akhirnya melepaskan segelnya. Di sisi lain, Shen Sangan sepenuhnya memanfaatkan kemampuan Invisible Domain, apalagi sekarang telah di-upgrade. Dia segera menghancurkan segel yang datang, di mana itu benar-benar membuat Li Batian terkejut. Namun tak berhenti di situ, menggunakan skill barunya, Shen Sangan secara paksa menurunkan basis kultivasi milik Li Batian, yang mana sistem mengatakan dia kembali ke Ki Ravening Reel. Aku ingat, Ki Ravening Reel adalah basis kultivasi terendah, diikuti oleh Foundation Building, lalu Golden Core, kemudian Nesken Soul Reel, ucap Shen Sangan dalam pikirannya. Dengan segera dia menjelaskan pada Ling Bao'er, mungkin sekarang dia bisa membunuh Li Batian karena dia telah menurunkan basis kultivasinya menjadi Ki Ravening Reel. Mendengar itu, Ling Bao'er hanya bisa terkejut karena bingung harus berkata apa. Di sisi lain, Xiu Xiantu hanya bisa bertanya-tanya, bagaimana bisa orang ini yang sangat jelas-jelas biasa-biasa saja dan tidak memiliki basis kultivasi secara langsung bisa memotong dasar kultivasi Li Batian. Apakah mungkin sebenarnya dia adalah seorang Nesken Soul Reel? Sambil memegangi dadanya, Li Batian hanya bisa berkata, "Sialan, kau ternyata berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Kau ternyata di Nesken Soul Reel." Tanpa memperdulikan itu, Shen Sangan terus memberikan beberapa nasihat pada Ling Bao'er tentang balas dendamnya. Pada akhirnya itu benar-benar membuat Ling Bao'er sangat bersemangat untuk membalas dendam, bahkan dia sampai berkata, "Akan kubacok dia, cambuk atau potong untukmu." Mengabaikan Shen Sangan yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, Ling Bao'er segera mengeluarkan pedang immortalnya. Dengan alasan bahwa dia akan membalas dendam untuk saudara-saudara Sekte Sembilan Pedang yang telah mati, dia pun menyerang menggunakan pedangnya. Di sisi lain, Li Batian hanya tersenyum karena dia yakin meskipun dasar kultivasinya turun ke Ki Ravening Reel karena masih menyimpan harta karun, dia yakin bisa menghajar Ling Bao'er sampai mati. Mengeluarkan Golden Scale Treasure ranking 4, Li Batian mencoba menghentikan serangan pedang Ling Bao'er. Sayangnya dia tidak tahu bahwa pedang yang digunakan oleh Ling Bao'er merupakan harta karun immortal yang sedang dia cari, di mana dengan kekuatannya yang sangat luar biasa, hanya dengan satu tebasan bisa membunuhnya tanpa sisa.
Pedang immortal ini keren, sangat-sangat menakutkan, pikir Ling Bao'er yang tidak menyangka akan sedahsyat itu. Sementara terlihat pedang immortal membuat ekspresi bangga di wajahnya. Xiu Xiantu hanya bisa dibuat sangat-sangat terkejut. Namun dia menjadi yakin bahwa pedang yang digunakan oleh Ling Bao'er adalah harta karun immortal. Tiba-tiba dia berpikir, dengan jarak ini pasti bisa membunuh Ling Bao'er secara langsung dan mengambil pedang immortal. Namun di saat sedang merencanakan semua itu, dia tiba-tiba merasakan sebuah tatapan iblis yang membuatnya merinding dan ingat bahwa selain Ling Bao'er masih ada Shen Shangan yang mana dia yakin jika bergerak sedikit dirinya pasti akan mati. Berpikir bahwa pilihan terbaik saat ini adalah kabur dan melapor terlebih dahulu kepada petinggi untuk mengambil keputusan, karena pada dasarnya dia juga sudah mengetahui keberadaan dari harta karun immortal. Sayangnya harapan itu sia-sia karena dengan tatapan gilanya Ling Bao'er tidak berniat melepaskan mereka yang telah bersikap kasar pada masternya. Bersama dengan pedang immortal yang juga mulai menggila, Ling Bao'er mulai maju menyerang. Dari bawah, dia segera menembakkan laser dari pedang immortal yang mana itu membunuh satu demi satu anggota gua naga iblis. Di sisi lain, Shen Shangan sangat senang karena berkat Ling Bao'er yang membunuh 3 Golden Core sebagai masternya, dia mendapatkan banyak poin. Murid tuan rumah Ling Bao'er membunuh 3 Golden Core Cultivator dan mendapatkan 1.500 feel value. Dengan segera, Shen Shangan menggunakan poin tersebut untuk memperluas Invisible Domain sehingga sekarang lebarnya sudah 22 meter. Tinggal tersisa Sekte Tengkorak yang bingung karena tidak bisa keluar. Dengan sikap yang sedikit manja, Ling Bao'er bertanya, "Bagaimana dengan anggota Sekte Tengkorak? Gimana kalau aku membantainya juga?" Sekte Tengkorak ini mengutuk orang-orang hidup menjadi budak hantu. Ini adalah sekte jahat. Melihat betapa bengkoknya sikap Ling Bao'er yang tidak sesuai dengan kecantikannya, hanya bisa membuat Shen Shangan terheran-heran. Di sisi lain, Xiu Xiantu dengan segera turun dan mencoba meminta pengampunan. Dia mengatakan bahwa sektenya adalah sekte baik yang telah beroperasi selama puluhan tahun, sehingga pasti telah terjadi kesalahpahaman. Singkat cerita, Xiu Xiantu benar-benar meminta ampunan dengan bawahannya yang juga dipaksa untuk bersujud meminta maaf. Shen Shangan merasa bahwa sekarang dia benar-benar sedang melihat serigala langsung di depan matanya yang membuatnya sedikit merasa kasihan. Akan tetapi, karena mungkin efek dari Invisible Domain, Shen Shangan tidak begitu saja mempercayai trik kotor mereka. Dan benar saja, setelah kedok mereka terbongkar, Xiu Xiantu langsung meminta bawahannya untuk menyerang dan membunuhnya. Tentu saja, karena pada dasarnya mereka semua sedang berada di dalam Invisible Domain. Dengan mudahnya, Shen Shangan membantai mereka satu demi satu yang membuatnya mendapatkan 450 feel value. Xiu Xiantu yang memanfaatkan bawahannya mulai melarikan diri. Gawat Master, pemimpin Sekte Tengkorak kabur. Jika dia kabur, dia pasti menyebarluaskan informasi tentang harta karun immortal dan pemburu harta karun akan langsung berdatangan ke sini. Apa yang harus kita lakukan, Master? Teriak Ling Bao'er. Dengan sikap santainya, Shen Shangan malah khawatir mereka tidak akan datang karena pada dasarnya semakin banyak orang yang datang maka dia akan semakin banyak mendapatkan feel value. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.